Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ratila Monalisman dengan NIM 2208972. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah seminar. Baiklah, saya mulai saja. Presentasi ini adalah hasil dari tinjauan saya di sebuah tempat destinasi para wisata olahraga yang berletak di Pantai Air Manis yang berada di Kota Padang, berprovinsikan Sumatera Barat. Hasil tinjauan saya ini dibuat berdasarkan hasil wawancara saya dengan seorang manajer PSM yang bernama Alazi SPD. Pantai Air Manis ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Padang, di Sumatera Barat, yang terkenal yang juga terkenal dengan legendanya, yaitu Batu Malin Kundang. Dan itu juga menjadi sebuah nilai jual kepada masyarakat ataupun para wisatawan yang berada di luar kota maupun luar negeri, dan tidak hanya dengan ombak yang relatif tenang dan garis pantai yang landai. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi air manis ini tidak hanya dimanfaatkan wisata rekreasi semata, tetapi juga mulai dikembangkan untuk kegiatan para wisata atau sport tourism. Nah, di sini ada beberapa jenis pariwisata yang ada di Pantai Air Manis. Yang pertama yaitu pariwisata olahraga selancar atau bisa disebut dengan surfing. Di sini sangat banyak sekali para wisatawan dari mancanegara untuk melakukan pariwisata olahraga surfing, dikarenakan beberapa alasan, yaitu ombak yang berada di Pantai Air Manis ini cukup cocok atau cukup tenang untuk melakukan kegiatan surfing. Dan juga di Pantai Air Manis ini juga ada destinasi olahraga voli pantai, yang dimana voli pantai ini biasa dilihat atau didapatkan di sore hari, yang dilaksanakan oleh masyarakat warga lokal yang berada atau tinggal di dekat pantai tersebut, yang juga menjadi sebuah olahraga favorit bagi anak-anak yang tinggal berada di pantai tersebut. Dan juga ada berenang dan aktivitas ringan. Pantai Air Manis sangat diagungi oleh orang-orang untuk melakukan berenang dan aktivitas ringan, yang dikarenakan salah satu pantai yang tidak memiliki terumpu karang di tepian pantai maupun di dekat pulau yang ada di Pantai Air Manis tersebut. Pantai Air Manis tersebut juga memiliki sebuah pulau yang juga bisa dijelajahi hanya dengan berjalan kaki di waktu yang tepat, seperti di siang hari di saat air surut. Namun para wisatawan juga dihimbau untuk berhati-hati dikarenakan cuaca ekstrim yang terjadi sewaktu-waktu di saat melakukan seberang antar pulau. Nah, di sini juga ada beberapa wisatawan atau beberapa destinasi lari dan jalan santai di Padang. Karena juga pantai di Air Manis ini juga memiliki salah satu pantai terluas yang ada di Kota Padang, dikarenakan luasnya pantai tersebut atau pasir yang ada di Pantai Air Manis tersebut juga menjadi salah satu destinasi warga
atau wisatawan untuk melakukan lari dan juga jalan santai di tempat tersebut. Dan juga bisa melakukan lari dan jalan santai dengan menikmati keindahan alam yang ada di pantai tersebut dan juga salah satu wisata yang ada di pantai tersebut. Dan juga ada jenis pariwisata jet ski yang ada di pantai air manis tersebut, namun jarang didapati dikarenakan belum adanya pengelolaan yang pasti untuk melakukan jet ski di pantai air manis tersebut. Selanjutnya di sini ada latar belakang pembangunan pariwisata olahraga. Latar belakang pembangunan pariwisata olahraga di sini yang pertama ada potensi alam dan geografis yang sangat mendukung. Pembangunan di Pantai Air Manis ini didukung oleh potensi alam dan geografis yang mendukung dikarenakan memiliki alam dan geografis yang sangat amat kaya akan potensi untuk dijadikan objek wisata olahraga. Dan juga ada diversifikasi daya tarik wisata. Dan yang ketiga, peningkatan ekonomi lokal. Yang keempat, juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang kelima, yaitu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Nah, selanjutnya di sini ada organisasi dan tim yang terlibat di pengelolaan pariwisata olahraga. Organisasi dan tim yang terlibat ada beberapa di sini yang termasuk juga perusahaan umum daerah atau Perumda dan Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Nah, PSM ini PSM ini yang memiliki manajer yaitu yang keterkaitan dengan salah satu narasumber yang saya wawancarai di tempat destinasi pariwisata olahraga tersebut. Yang kedua, ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Dan yang ketiga, pemerintah Kota Padang, komunitas dan pelaku usaha lokal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Keperumahan Rakyat atau yang disebut dengan PUPR. Nah, selanjutnya ada pengembangan dan perkembangannya. Apa pengembangan di pariwisata olahraga di Pantai Air Manis? Pengembangannya itu telah dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas pariwisata olahraga seperti selancar, voli pantai, lari pantai, dan aktivitas air beberapa zona termasuk zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona konservasi. Untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, rencana pengembangan mencakup penambahan fasilitas seperti tempat penyewaan, peralatan olahraga, jalur motor ATV, dan juga area untuk aktivitas. Nah, di sini ada beberapa perkembangan infrastruktur dan fasilitas, yaitu Pemerintah Kota Padang melalui program yaitu yang dinamakan Jelajah Padang telah melakukan berbagai perbaikan infrastruktur di kawasan Pantai Air Manis yang memiliki langkah-langkah tersebut memiliki perbaikan akses jalan, penambahan fasilitas umum, peningkatan kualitas pelayanan, serta penataan kebersihan dan area pedagang. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperkuat posisi Pantai Air Manis sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Padang. Nah, di sini juga ada beberapa dampak ekonomi dan sosial dari wisata yang ada di Pantai Air Manis tersebut. Dampak ekonominya yang pertama ada peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal ini sangat berdampak dengan adanya wisata yang ada di Pantai Air Manis Padang, karena juga masyarakat lokal
melakukan kegiatan yaitu dengan berjualan di tepi-tepi pantai. Dengan melakukan itu, masyarakat lokal memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dan yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat lokal memiliki lapangan kerja baru dengan melakukan penyewaan ATV dan juga banyak lainnya, yaitu seperti menjual sebuah peralatan-peralatan wisata yang umum seperti topi atau apapun yang berkaitan dengan wisata. Dan ada juga peningkatan pendapatan asli daerah dan juga investasi dan perbaikan struktur. Dengan adanya prawisata olahraga, tentu saja dampak ekonomi ini sangat berdampak kepada investasi dan perbaikan struktur pada daerah tersebut. Yaitu yang kedua ada dampak sosial bagi masyarakat lokal. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan komunitas lokal. Dengan adanya wisata Pantai Air Manis, tentu saja komunitas lokal menjadi melakukan pemberdayaan yang ada di Pantai Air Manis tersebut. Dan yang ketiga ada peningkatan interaksi sosial dan budaya. Dan yang keempat ada perubahan gaya hidup sehat, yang dimana itu juga berkaitan dengan wisata olahraga yang ada di Pantai Air Manis Padang. Dikarenakan dengan adanya wisata olahraga tersebut atau destinasi wisata tersebut, masyarakat lokal juga bisa mengikuti gaya hidup sehat dengan melakukan banyaknya aktivitas yang diadakan oleh pemerintah atau kejuaraan-kejuaraan yang ada di pantai tersebut. Dan yang kelima ada tantangan sosial, komersialisasi, dan konflik kepentingan. Selanjutnya ada poin penting yang tidak kalah kita bisa lupakan, yaitu harapan untuk para wisata olahraga di Pantai Air Manis Padang di masa depan. Pengembangan infrastruktur yang mendukung olahraga, penyelenggaraan event skala lokal hingga internasional, pemberdayaan komunitas lokal, promosi berbasis digital, dan kolaborasi stakeholder, pelestarian lingkungan dan budaya. Baik, mungkin itu saja presentasi saya kali ini mengenai objek wisata yang ada di Pantai Air Manis, Kota Padang. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.